Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat bertemu kembali dalam program Renungan Hikmat Pagi. Puji syukur atas karunia Tuhan kepada kita semua, sehingga kita masih diberi perlindungan dan kesehatan sampai pada hari ini. Sebelum mulai mendengarkan firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan dengan berdoa sama-sama. Bapa, kami ucap syukur Tuhan, mana Kau berikan kesempatan pada kami Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, demikian juga kami akan mendengarkan Tuhan. Urapilah juga kami supaya kami bisa menerima firman yang kami dengar dan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami serahkan acara awal pertengahan akhirnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema hikmat pagi pada hari ini adalah melayani Kristus, yang terambil dari Roma pasal 14 ayat 17 sampai 18 yang berbunyi demikian. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita di dalam Roh Kudus. Sebab siapa saja yang melayani Kristus dengan cara ini, ia menyenangkan hati Allah dan dihormati oleh manusia. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Selamat pagi, jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Kembali kita mau disapa oleh Tuhan, mau diisi oleh kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Mari jemaat kita mempersiapkan hati sebelum kita mendengarkan perenungan firman berikut ini. Jemaat, ada seorang bernama Johanny Yoder. Orang tersebut pernah menuliskan demikian, beberapa tahun yang lalu, keluarga kami merasa bahwa Tuhan memberikan tantangan untuk mengasihi dan melayani sesama dengan sepenuh hati. Dengan percaya bahwa Allah ingin masuk lebih dalam lagi ke dalam kehidupan, ke dalam kepemilikan, dan ke dalam waktu kami. Kami menerima tantangan itu di dalam doa-doa kami. Tak lama kemudian kami menangani seorang pecandu berat narkoba dan membuka rumah kami untuk dia dapat berbincang-bincang, dapat bersama dengan kami. Beberapa sanak keluarga bergabung dengan kami untuk membantu orang-orang yang rindu untuk datang kepada Kristus dan melepaskan diri dari narkobanya. Akhirnya kami mendirikan sebuah pusat rehabilitasi Kristiani, sebuah pelayanan yang masih berlangsung hingga saat ini, yaitu untuk memperlengkapi kami dalam pelayanan ini. Allah menggunakan kesedihan yang pernah kami alami sendiri, kesukaran yang pernah kami alami untuk memahami orang lain. Ternyata semua pengalaman itu membantu kami bisa mengerti keadaan orang lain, memahami kesukaran orang lain, dan memampukan kami untuk membimbing mereka agar percaya akan keselamatan dan kebutuhan mereka sehari-hari di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu, Johanny Yoder menutup tulisannya itu dengan pertanyaan reflektif, yaitu Allah juga rindu memakai Anda, harta milik Anda, dan bahkan penderitaan Anda untuk memperlengkapi Anda dengan hidup yang kaya dalam memberi dan berbagi. Sudahkah Anda menerima tantangannya? Nah, Bapak Ibu, kesaksian pelayanan Yoder sejalan dengan nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma yang tadi kita baca, yaitu agar mereka tidak menjadi batu sandungan, melainkan berupaya untuk melayani Kristus dengan mewujudkan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita di dalam Roh Kudus. Paulus menegaskan, jika umat Tuhan melayani Kristus dengan cara yang demikian, mereka menyenangkan hati Allah dan dihormati oleh manusia. Sayangnya, masih belum semua umat Tuhan melakukannya. Masih ada yang malah bertengkar, saling menghakimi, saling memfitnah untuk urusan-urusan duniawi. Dunia yang terus berubah dan semakin diwarnai oleh keegoisan
membutuhkan peragaan kasih dari anak-anak Tuhan sebagai contoh teladan dalam membangun kehidupan bersama yang saling membangun dan saling melayani. Orang-orang Kristiani wajib menjadi pelopor dalam melayani dan menghadirkan nilai-nilai Kristus. Bapak Ibu, melayani Kristus itu berarti menyenangkan hati Allah dan dihormati oleh manusia. Mari kita menutup perenungan firman pagi hari ini dengan bersama-sama berdoa. Tuhan, kami mengerti bahwa kerajaan Tuhan itu bukanlah kerajaan duniawi tetapi kerajaan surgawi yang berisi dengan orang-orang yang memiliki hati yang rendah hati, memiliki hati yang sabar, memiliki hati yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Berbeda dengan urusan-urusan duniawi, urusan-urusan hanya masalah harta, hanya masalah hal-hal yang seharusnya tidak perlu kami pikirkan dengan begitu rupa, tapi seharusnya kami memikirkan tentang kerajaan surga itu seperti apa dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, jikalau hamba-Mu Johnny Yoder telah mencontohkan, telah menjadi teladan bagi setiap umat Kristiani melalui tulisan suratnya yang boleh kami baca tadi, yaitu bagaimana kesengsaraan dan penderitaannya ternyata membuahkan berkat bagi orang lain. Ternyata di dalam kesengsaraannya itu Tuhan memberikan hikmat sehingga dia boleh menjadi saluran berkat, alat perpanjangan tangan Tuhan bagi orang-orang yang mengalami keadaan yang serupa, dengan begitu menghadirkan kerajaan surga ke dalam dunia ini sesuai panggilannya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat Kristen yang sebenarnya, menghadirkan kerajaan Allah ke dalam dunia ini dengan menghadirkan sukacita, damai sejahtera, serta kebutuhan-kebutuhan rohani dan juga kebutuhan-kebutuhan jasmani. Terlebih Tuhan, kami lebih suka untuk merenungkan firman Tuhan sehingga kami boleh diisi oleh kebenaran-kebenaran rohani melebihi kebutuhan-kebutuhan jasmani seperti yang Kau katakan dalam doa Bapa kami. Agar kami boleh memfokuskan diri kepada kerajaan surga yang hadir dalam kerajaan dunia ini. Karena itu Tuhan, kami berdoa agar Engkau boleh mengisi hati kami dengan kebenaran Tuhan, dengan kedamaian Tuhan, sehingga kami boleh menjadi terang, kami boleh menjadi berkat melalui harta kami, melalui hidup kami, melalui kesehatan yang telah Tuhan berikan pada kami hari ini, kami boleh menjadi berkat buat orang lain. Apa yang Tuhan berikan kepada kami secara jasmani, berkat-berkat jasmani, kami perlu bagikan kepada orang lain dalam bentuk berkat rohani. Karena itu adalah perintah dari Tuhan dan berkat dari Tuhan melalui Abraham dan melalui semua umat Tuhan di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu, selamat menjalani hari ini, pagi hari ini dengan hati yang dipenuhi oleh damai sejahtera dari Tuhan, sukacita dari Tuhan, kebenaran dari Tuhan, sehingga hidup kita semua boleh menjadi berkat buat orang lain, seperti kesaksian hidup dari Johnny Yoder yang telah memberikan hidupnya buat orang lain, yang pertama-tama telah mendapatkan berkat dari Tuhan itu dan memberikan berkat itu bagi orang lain. Mari menjadi saluran berkat buat orang di sekeliling kita dimanapun kita semua berada. Tuhan Yesus memberkati.